Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 12 kali 11 6 Lingkung, yang sama-sama kita hormati tim CGP SMPN 12 kali 11 Lingkung angkatan 10. Terusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu audiens yang hadir pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Aksi nyata diseminasi budaya positif atas nama Juli Afri Andeko SPD, Musliwati SPD, Sri Mulyani SPD, tim CGP SMPN 12 kali 11 6 Lingkung, Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman dimulai. Mengawali acara kita ini supaya diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak mengadakan tangan tafakur dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yanhar Fadli MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga acara kita ini diberikan berkah oleh Allah dan ridho oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 12 kali 11 6 Lingkung kepada Ibu Desrianti SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesehatan, rahmat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, khususnya kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu CGP SMPN 12 kali 11 6 Lingkung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya ucapkan selamat ya kepada Eko, kemudian Bu Muyanti dan Bu Sri yang telah bersama-sama menyiapkan aksi nyata ini bersama nih Pak Eko, berarti tim ya, tim untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang kita lakukan di SMPN 12 kali 11 6 Lingkung. Ya, semoga nanti mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Kemudian Pak Eko, Bu Sri sama Bu Yanti lolos ya, udah lolos ini. Syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir dalam forum ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif. Kami dari tim CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Padang Pariaman
di mana di sekolah ini ada 3 orang CGP, saya sendiri Juli Afri Andeko, kemudian dengan pengajar prakteknya Ibu Mutia Saberko, kemudian Ibu Sri Mulyani SPD, pengajar prakteknya adalah Ibu Widya Munasril, dan Ibu Musniwarti SPD dengan pengajar prakteknya Fajriyati. Kami ketiganya itu berbeda pengajar prakteknya dan berbeda juga fasilnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini di SMP ini saya akan melakukan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 dengan pengajar praktek saya yaitu Ibu Mutia Saberko dari SMP 6 Lubuk Alung. Kemudian fasilitator saya adalah Bapak Safri Naldi SPD. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena kita hari ini tentang budaya positif, ada tagline yuk senyum ya. Kenapa? Karena dengan senyum tersebut kita bisa membangkitkan aura positif, membangkitkan budaya positif yang ada di diri kita. Nah, itu dia. Jadi jangan pilih-pilih, jangan senyum Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan senyum kita bisa membangkitkan aura positif bagi diri kita. Kita dengan senyum kita juga bisa, kita menjadi semangat dalam melakukan kegiatan. Baik, ada kesepakatan forum kita hari ini, Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang sudah saya buat di sini. Jika Bapak Ibu tidak setuju atau ingin merevisi ini boleh. Nanti kita kesepakati nanti. Contohnya menghargai siapapun, bagaimana? Setuju Pak. Oke, setuju ya. Menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Izin Pak Eko. Oh iya boleh Pak. Alangkah baiknya jika peraturan kesepakatan yang bernama menjadi pendengar yang baik itu diganti menjadi peserta yang aktif. Peserta yang aktif, boleh, bagus sekali. Jadi kita sepakatnya ya, menjadi pendengar yang baik, menjadi peserta yang aktif. Oke, kita ada 6 ya kesepakatan forum ini. Yang pertama menghargai siapapun, yang kedua peserta yang aktif, yang ketiga izin hendak keluar forum, kemudian yang keempat mengikuti kegiatan dengan bahagia, tidak boleh main HP dan tidak boleh tidur. Nah itu dia, kita sepakati 6 ini tentang kesepakatan forum kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu posisi kontrol kita sebagai apa? Nanti dijelaskan. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itulah konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Kira-kira contohnya disiplin positif itu sebagai mana? Sebagai apa? Ada yang mau? Ya? Salah satunya datang tepat waktu. Ya, benar. Salah satu contoh disiplin positif itu misalkan siswa datang tepat waktu. Bukan siswa saja, kita juga sebagai guru juga datang tepat waktu. Apalagi masih ada? Berpakaian yang rapi. Ya, berpakaian yang rapi. Kemudian masih ada? Makan tepat waktu. Oh iya, makan juga tepat waktu. Memang di samping kita harus makan tepat waktu, artinya sebelum pergi ke sekolah itu diusahakan kita harus sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan sarapan itu akan menumbuhkan semangat kita untuk mengajar, kita tidak loyo,
kemudian akhirnya juga akan menumbuhkan budaya positif juga di lingkungan kita. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Baik, kita perhatikan di sini. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi disiplin positif itu adalah kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Nah, bagaimana dia bertanggung jawab nantinya? Itu yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebenarnya konsep disiplin itu kita tidak boleh mengancam anak loh Bapak Ibu. Tidak boleh mengancam anak. Kemudian sebenarnya kita selama ini memberikan reward kepada anak, juga sebenarnya itu tidak diperbolehkan sebenarnya Bapak Ibu, karena itu akan karakternya nanti akan bergantungan dengan yang kita berikan. Kalau nanti kita tidak memberikan, berarti tidak disiplin. Seperti itu. Berarti anak-anak itu mengharapkan reward aja, supaya dia disiplin ada reward, supaya dia melakukan ini ada reward. Tidak. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan kegiatan yang positif itu, misalkan seperti disiplin positif, itu sebenarnya datangnya dari diri dia sendiri atau dari anak itu sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan mempelajari kebajikan universal ini dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri dia dalam mengembangkan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Baik. Di sini ada berupa diagram di mana sebelum kita membudayakan budaya positif, kita harus mendisiplin positif dulu. Kalau sudah kita disiplin positif, nanti budaya positif juga akan keluar dengan sendirinya, membudaya kepada diri kita. Kemudian budaya positif ini awalnya awal untuk menciptakan budaya positif ini adalah perubahan paradigma dan posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru harus merubah paradigma kita dan kita sebagai posisi kontrol yang mana. Jadi Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana untuk melaksanakan budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ditanyakan dengan hal ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ada paradigma baru yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Selama ini Bapak Ibu melakukan yang mana? Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Bapak melakukan yang mana? Bapak Ibu melakukan yang mana? Kalau Pak bagaimana? Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, benar sekali. Jadi dalam kurikulum ini, kurikulum Merdeka, itu pembelajarannya berpusat pada siswa. Ibu kemarin mengisi PNM itu ada materi ini berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi, ada mengikutinya. Ada yang mengambil modul diferensiasi, ada yang mengambil modul restitusi, kemudian ada yang banyak lagi modulnya, tergantung pilihan modul Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu mengambil modul diferensiasi, berarti Bapak Ibu sudah paham dengan apa itu diferensiasi. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat kepada murid itu dirancang berdasarkan
ini pembelajarannya paradigma baru. Artinya apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa itu prinsipnya berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian yang untuk mewujudkan pelajar profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Ada 6. Apa itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Jadi ini adalah paradigma baru yang harus kita terapkan kepada siswa, yang pembelajaran berpusat pada murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan paradigma yang profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa indikatornya. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham dengan ini, karena sekolah kita ini sudah kurikulum merdekanya sudah tahun kedua. Jadi tidak asing lagi profil pelajar Pancasila ini. Contohnya di dalam indikator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa indikatornya? Seperti berakhlak beragama, kemudian berakhlak pribadi, kemudian berakhlak kepada manusia, kemudian berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Kemudian contoh dari mandiri itu indikatornya misalkan kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Contoh dari indikator dari bergotong royong itu adalah berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian dari kreatif, indikatornya itu seperti gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Kemudian dari benar kritis itu memperoleh dan proses informasi, kemudian analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Kemudian yang berbineka global ini adalah indikatornya tentang mengenal dan menghargai budaya. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada selama ini yang kita lakukan itu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi yang selama ini kita lakukan. Saya pindah ke sini. Miskonsepsinya apa? Miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekali lagi nanti finalnya itu tentang posisi kita itu sebagai apa, posisi kontrol seperti apa kita. Ada miskonsepsi. Contohnya, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid itu hanya ilusi saja, Bapak Ibu, ilusi saja. Contohnya apa? Misalkan anak itu ada melakukan kesalahan, kemudian kita beri nasihat, kemudian kita lihat anak tersebut ternyata dia sudah berubah. Kan kalau dari kenyataannya anak tersebut sudah berhasil melakukan perubahan pada diri dia. Tapi itu hanya ilusi saja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apakah yang dia lakukan itu sudah dari diri dia sendiri untuk melakukan perubahan. Nah itu. Jadi walaupun anak itu sudah berubah nampak sama kita, tapi itu hanya ilusi yang kita lakukan. Dia berubah, tapi
dia berubah dari seorang tuh. Nah, gitu. Jadi sekali lagi guru mengontrol murid itu hanya ilusi saja. Contohnya lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, penguatan positif dan bermanfaat untuk diri dia. Itu hanya ilusi juga. Artinya apa? Misalkan anak itu datang, kemudian dia bersalaman dengan kita, atau dia berpapasan dengan kita, dia senyum. Itu kan nampaknya memang budaya positif itu. Tetapi apakah itu memang datang dari diri dia atau memang dibuat-buat? Itu dia. Jadi kalau anak itu sudah berbuat baik, berarti anak ini sudah melakukan hal yang positif. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, untuk membudayakan kegiatan positif ini, budaya positif ini memang dari dalam diri siswa itu sendiri, dari yang disebut dengan intrinsik. Jadi perubahannya dari dalam diri dia, bukan paksaan, bukan sagan sama guru, bukan itu Pak Sapa mah apa itu selalu mencari apa, bukan. Kalau memang seperti itu yang dilakukan oleh anak, berarti kita belum berhasil menerapkan budaya positif. Jadi aduh awak, ini elok, ndak aduh awak, apakah ini masih elok? Kayak itu. Jadi sekali lagi itu hanya ilusi saja Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Jadi misalkan anak tuh datang terlambat, kemudian kita suruhnya memungut sampah atau mengambil sampah. Kemudian nampak bahwa anak tuh memang bersungguh-sungguhnya mengambil sampah. Tapi itu hanya ilusi saja Bapak Ibu. Sekali lagi itu hanya ilusi saja. Apakah memang dengan kegiatan itu anak tuh memang besoknya ndak ada hawa, memangnya berani memungut sampah itu? Kalau memang sudah dia tanpa kita dia memungut sampah dan terlambat dia memungut sampah, berarti itu sudah datang dari dia, kesadaran dia sendiri artinya. Jadi bukan berarti kita melihat anak, dia sudah bagus ini, dia sudah menerapkan budaya positif ini, belum tentu juga. Jadi itu hanya ilusi saja Bapak Ibu. Kemudian bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Orang dewasa maksud sini adalah kita sebagai guru. Kita bisa berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada murid. Itu hanya ilusi Bapak Ibu sekali lagi. Paksakan kehendak kita kepada murid, kemudian anak berubah, belum tentu. Jangan-jangan nyodek takut sama awak. Bukan dari kesadaran dia. Jadi sekali lagi budaya positif itu diterapkan berdasarkan kesadaran sendiri-sendiri. Bukan diadu kepala sekolah atau diadu guru kita berbuat baik, tidak. Paham Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada paradigma perubahan. Paradigma perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi paradigma perubahannya, contohnya seperti apa? Contohnya realitas atau kebutuhan kita sama, itu di teori respon Bapak Ibu. Tapi kenyataannya berbeda. Realitanya kita itu memang berbeda Bapak Ibu, itu di teori kontrol, itu kita berbeda. Walaupun kebutuhan kita sama, itu di teori respon saja, tapi di teori kontrolnya kita itu berbeda Bapak Ibu. Kemudian contohnya ini nih, semua orang melibatkan hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Melihat yang sama gitu. Tetapi dalam teori kontrolnya tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap benda yang sama Bapak Ibu. Jadi ada benda sama-sama kita melihat, tetapi dalam teori kontrolnya tidak. Kita memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda terhadap benda tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Berusaha untuk merubah orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus responnya. Tetapi dalam kontrolnya tidak Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan.
Oh sorry, salah baca saya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apapun yang dipendapat orang kita hargai, karena menurut posisi dia itu benar. Jadi kita dengarkan, kemudian kita hargai. Kemudian dalam perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam teori respon. Kemudian dalam teori kontrolnya tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu terlambat, ya dulu maksudnya Bapak Ibu, hanya terlambat. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kepada anak? Bagaimana kita harus memahami kondisi anak, artinya Bapak Ibu. Jadi selama itu mungkin awak, saya pribadi juga seperti itu Bapak Ibu. Selama itu, ambo mencari anak itulah keluar tanduk. Tapi tidak, sekarang itu tidak lagi. Tidak ada kayak gitu Bapak Ibu. Setelah saya belajar ini, jujur, saya belajar ini, ngapain saya memasakkan kehendak? Toh nyatanya anak tuh juga berbeda dengan saya. Nah, itu. Kita melihat saja misalkan ini, pandangan orang berbeda dengan ini Bapak Ibu. Tidak ada yang sama ini. Pandangan orang ini tentang ini berbeda ini. Itu contohnya. Apalagi kita memasakkan kehendak, gitu. Itu tidak ada. Kemudian contohnya lah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini selama itu, yang biasa kita lakukan. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus responnya. Tapi dalam teori kontrolnya tidak Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun awak suruhnya misalkan hanya mengikuti awak. Tapi pada saatnya belum tentu. Awak tak tahu dalam hatinya seperti apa. Gitu. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Dalam posisi kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi kalau teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah Bapak Ibu. Kira-kira dari yang saya jelaskan itu ada yang ditanyakan? Ada Bapak Ibu? Saya yakin dengan melihat ini Bapak Ibu semua paham dengan ini. Tapi selama ini mungkin konsep kita tapi dengan membaca ini, kita sebagai guru rasanya memang selama ini yang kita lakukan itu memang belum sesuai. Ada beberapa yang sudah sesuai, ada yang belum. Jujur sama saya pribadi itu banyak sekali yang masalah-masalah teori kontrol ini yang harus saya pelajari. Tapi alhamdulillah dengan mempelajari ini, saya langsung mengaplikasikan kepada siswa bahwasanya memang kita tidak bisa memaksakan. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang paradigma perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contohnya apa? Nilai-nilai kebajikan yaitu profil belajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Apa itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai kebajikannya. Kemudian berdasarkan IB Primary Program. Ada IB Primary Program. Apa itu? Jadi IB Primary Program itu International Baccalaureate Program Primary Years. Artinya adalah program berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa-siswi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajaran aktif dan yang mandiri seumur hidup. Artinya, apa contohnya? Contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Ini bisa. Kemudian keterampilan hidup life skill.
Misalkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang nilai kebajikan? Tidak ya? Kalau tidak kita lanjut. Oke. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan awak itu sebagai apa? Apa yang kita butuh? Bapak Ibu butuh refreshing? Atau Bapak Ibu butuh makan? Iya, tentu saja. Saya juga butuh makan. Saya butuh refreshing. Apa kira-kira kebutuhan Bapak Ibu? Saya juga butuh diperhatikan. Saya juga butuh diberikan reward dan lain sebagainya. Dan paling penting saya butuh bahagia Bapak Ibu. Saya butuh bahagia. Saya harus bahagia. Siapa yang menciptakan? Ya awak seorang ya. Oke. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu ya. Kebutuhan kita terhadap apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu yang kebutuhan kita. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, contohnya apa? Bertahan hidup, makan, atau ya, itu juga pada lu makan banyak. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, artinya yang bertahan hidup untuk kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya dari penguasaan apa? Contohnya dari penguasaan, nih ya, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, cobaan hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, nah, itu yang paling penting. Kesenangan contohnya misalkan bermain, humor, antusias, tertawa, refreshing, dan lain sebagainya. Nah, artinya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kelima-limanya harus kita ada dalam diri kita ya. Kalau tidak ada, berarti ada yang kurang. Contohnya kesenangan, berarti kurang kok, ya mana serius-serius ini. Kalau serius-serius, dia juga butuh refreshing nak. Oke, kita lanjut. Untuk menciptakan itu, kita harus memotivasi perilaku manusia. Wah, motivasinya. Ada 2 motivasi itu yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Ada motivasi yang datang dari dalam diri kita, kemudian ada motivasi yang datang dari luar diri kita, yang disebut dengan ekstrinsik. Kalau dalam diri kita yaitu intrinsik. Dari kedua itu yang mana yang bagus, Bapak Ibu? Ekstrinsik yang dari luar, motivasi yang dari luar, atau motivasi yang dalam diri kita sendiri? Intrinsik. Ya, intrinsik. Jadi kalau dapat yang ikut saya Bapak Ibu, yang dari dalam diri kita saja, dari keluarnya dari motivasi diri kita. Contohnya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang dari ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, artinya daripada akan hukum lakukannya lah, nanti tak boleh ya. Contohnya lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, bakal jelas semayang, tapi kok ada pujian lah, jangan. Oh, awak semayang, kita sholat, kalau dapat ada orang nih, ada cari orang atau lamo tuh. Kalau tidak ada orang yang sebentar semayang, jangan. Itu kita berarti mengharapkan pujian dari orang lain, jangan.
Kalau hal kayak gitu yang datang dari orang untuk dapat pujian, kemudian untuk menghindari hukuman, ya itu tidak awetnya dah Bapak Ibu, ada awetnya dah. Jadi kalau dapatnya motivasi itu memang dari diri kita sendiri. Awak melakukan itu memang dari kesadaran kita sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini dia, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu kalau hukuman itu ada rencananya Bapak Ibu, tidak terencana atau tiba-tiba saja. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, artinya itu berupa hukumannya bersifat satu arah saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, hukuman perasaan kayak gitu. Ada konsekuensi. Contohnya rencana atau disepakati sesuai peraturan. Wak rencanakan sesuai dengan peraturan. Wak kesepakatan awak. Misalnya terlambat. Kalau terlambat nanti anak-anak apa konsekuensinya? Misalnya Pak, kalau terlambat Pak, awak mencabut rumput Pak. Itu memang dari anak di aturan itu konsekuensi. Sudah kita sepakati, itu boleh Bapak Ibu. Kemudian misalkan murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sekali lagi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Jadi anak-anak itu yang mencari solusinya Bapak Ibu atas kesalahannya. Nah itu yang restitusi. Kira-kira dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang bagus Bapak Ibu? Kalau menurut saya restitusi yang bagus. Ya benar. Kenapa? Karena restitusi itu kita menciptakan menciptakan solusi atas kesalahan dia sendiri, tapi siswa itulah yang mencari solusinya. Artinya kita hanya sebagai mengarahkan Bapak Ibu. Kira-kira dengan kesalahannya dia itu apa solusinya? Itu yang disebut dengan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita di posisi mana menurut Bapak Ibu selama ini? Ada yang berpendapat? Dari 5 posisi kontrol ke mana posisi awak selama itu? Di posisi mana Bapak Ibu selama ini? Kalau saya sendiri, kalau sebelumnya saya pernah di posisi penghukum ini Bapak Ibu, jujur. Saya juga pernah sebagai posisi pemantau, pernah membuat rasa bersalah juga pernah, manajer pernah, teman pernah. Saya juga pernah melakukan posisi kontrol ini. Tetapi setelah balik lagi, ternyata dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu mana yang bagus, mana yang harus kita terapkan? Apakah sebagai penghukum? Apakah kita sebagai penghukum, Pak Ade? Tidak ya? Atau sebagai membuat rasa bersalah? Atau dari kelima ini mana posisi yang aman, yang bagus kita laksanakan sebagai guru? Posisi mana? Atau kepala sekolah posisi mana? Kalau menurut saya itu lebih tepatnya sebagai manajer. Ya benar sekali. Jadi walaupun kita sudah kelima ini yang kita lakukan, posisi yang tepat tuh yang harus kita lakukan posisi manajer. Walaupun tidak manajer, minimal sebagai kawan lah, posisi kita. Baik Bapak Ibu, contoh-contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi contoh kasusnya, siswa itu tidak ada memakai atribut lengkap dong. Kemudian kita suruh anak itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi apa? Kita sebagai guru menyuruh anak hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Anak-anak itu tidak pakai atribut lengkap. Kemudian kita ucapkan seperti ini. Beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau lahiko keceng
kepada anak, berarti anak itu merasa bersalahnya Bapak Ibu. Rasa bersalah loh nyonya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contoh satu lagi, misalkan siswa tidak lengkap atributnya, kemudian kita berbicara seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Kemudian sekali lagi, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Artinya, Pak ulangilah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali lagi, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat kali ini ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Oke. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut lagi ya. Itu sebagai apa? Sebagai pemantau apa itu? Sebagai pemantau. Kemudian apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya, itu yang sebagai manajer. Jadi kalau dapat Bapak Ibu mah posisi awak posisi manajer sebaiknya yang bagus itu. Oke Bapak Ibu, ada posisi kontrol ini contohnya, contoh posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, ini kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol ini sebagai apa? Kamu, berarti anak itu merasa bersalah loh ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Baru sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya, tidak ada yang betul lewat cik dah. Gitu. Kamu sebagai posisi itu, kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Jangan Bapak Ibu. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Awak tanyuan rencananya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Aku sebagai apa kok? Sebagai teman. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Sebagai teman ya. Memposisikan diri sebagai teman. Ini lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai kalau sedang tidak melaksanakannya. Kau pemantau. Posisi ini. Jadi sekali lagi, di posisi mana kita, Bapak Ibu, kita yang menentukan sendiri. Posisi yang bagus itu adalah sebagai posisi manajer. Kau tanya kesalahan anak, kemudian solusi dari anak itu. Kita masuk ke keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang mau jawab? Ada? Oke. Silakan Pak. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya kesepakatan bersama dalam kelas tersebut. Benar. Kalau peraturan kelas itu cenderung kepada satu arah saja. Ya benar sekali. Benar sekali. Keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kita. Kalau peraturan kelas itu bagaimana tadi Pak? Searah ya? Searah. Hanya orang-orang tertentu yang hanya beberapa orang yang terlibat gitu. Bagus sekali pendapatnya. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Menurut Bapak Ibu apa? Untuk apa? Mau pakai helm itu? Untuk mencegah cedera saat terjadinya kecelakaan. Iya benar sekali. Gunanya untuk awak seorang juga, untuk keselamatan kita, untuk menghindari cedera. Kalau kecelakaan menghindari itulah gitu. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan cuci tangan ketika terjadi pandemi beberapa tahun lalu? Apa kira-kira?
Pakai masker atau cuci tangan untuk apa tuh? Mencegah penularan penyebab pandemi tersebut. Dia bagus sekali. Untuk mencegah penularan kita pakai masker kemudian cuci tangan. Untuk keselamatan awak juga. Oke, bagus. Terima kasih Pak Ade. Nah, yang ini dua ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi itu yang nilai untuk keselamatan awak tadi itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, ada di sini nilai-nilai kebajikan, menekankan bahwa keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik yang saya sebutkan dari awal tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, ini harus sesuai dengan bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, nih, kalau seandainya keyakinan kelas itu bersifat negatif, kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan. Ini ada langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Ada langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Contoh 1, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah atau warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Misalkan menyadari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan sudah memunculkan beberapa kalimat tentang keyakinan kelas, kita berdiskusi kembali kira-kira kesepakatan mana kita ambil. Kemudian berdiskusi mengenai peran-peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu kita tinjau keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Nah, akunya yang baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contohnya gini, tidak boleh berkata kasar, berbicara dengan sopan santun atau menghargai, menghormati. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tadi apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, ya, menjaga lingkungan. Tidak boleh naik atau duduk di atas meja. Duduklah di kursi yang disediakan. Oh iya benar, duduklah di kursi yang disediakan atau untuk keselamatan. Baik Bapak Ibu, ini saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas kemarin dengan siswa kelas 8D. Ini misalkan datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, kemudian bertanggung jawab, kemudian berkata jujur, sopan, menghargai guru dan menghargai teman. Ini kesepakatan kelas yang kami buat di kelas 8D waktu itu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hari ini kita masuk ke permasalahan segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul di PMM ya. Ada yang mengambil restitusi, kemudian ada yang mengambil coach, kemudian ada yang mengambil tentang keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil materi tentang restitusi, di sana sudah sangat jelas sekali di PMM itu bagaimana cara kita melakukan restitusi itu. Juga ada videonya, video pelaksanaan bagaimana restitusi itu. Restitusi suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Itu yang restitusi namanya.
Jadi sekali lagi, restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Untuk menciptakan suatu restitusi ada 3 tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, harus memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita mewawancarai anak yang bermasalah atau yang tidak bermasalah atau yang bermasalah dengan belajarnya, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakannya, yang tindakannya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini dia yang menstabilkan identitas itu. Jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada contoh kalimatnya nih, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh-contohnya. Jadi ketika anak itu bermasalah, misalkan anak itu membuang sampah sembarangan, atau anak itu misalkan kalau kita di sekolah kan baju kita masuk ke dalam tuh, bagi yang laki-laki, kemudian mungkin anak itu bajunya keluar, kemudian kita panggil, mungkin anak itu kita tanyakan, nak, bang, kenapa baju kamu keluar? Terus jawaban anak itu, tidak ada pak, awak nyaman sama dia kau pak. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita menstabilkan identitas tuh? Oh ya, apa dulu model dulu mah, apa dulu keluar lo baju mah, kayak gitu menstabilkan identitas. Kemudian pokoknya kita jadi diri mereka gitu. Itu yang menstabilkan identitas. Misalkan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dengan kita mengucapkan itu, seolah-olah berpikiran gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kita menstabilkan identitas dia tadi, apa dulu keluar baju model dulu mah, dia akan membuat kondisinya itu rasa-rasanya dia tidak gagal, seperti itu. Kita membangkitkan semangat auranya itu. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengkritik ketika dia gagal itu. Contohnya apa? Baru kalau aja baju, tidak boleh. Pak Kari baju dua, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas kegagalan. Kalau nyoba gagal itu jangan dikritik. Karena ketika kita aja yang gagal itu, kita tidak butuh kritik sebenarnya Bapak Ibu. Kita butuh support, dukungan, motivasi sebenarnya dari orang. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas kesalahan anak itu, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya yang memvalidasi tindakan itu contoh ini, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Contohnya lagi, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan restitusi yang 3 tahap langkah tadi. Kemudian langkah ketiga atau tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Misalkan teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sekali lagi, motivasi itu kalau dapat dari dalam diri kita, yang disebut dengan motivasi intrinsik. Dengan menanyakan, ini contoh-contoh yang keyakinan. Misalkan, apa keyakinan kelas kita? Makanya terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi dengan sikap dia yang bermasalah, misalkan membuang sampah sembarangan, itu
termasuk keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Awak tanyakan kepada siswa tersebut. Contoh lagi, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Gitu. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu. Itulah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tentang segitiga restitusi, di dalam sebelum saya melakukan aksi nyata ini ada materi restitusi yang saya buat. Ini ada kasusnya Diego ini kebetulan dia mendapatkan tugas membersihkan kaca di kelasnya. Jadi ketika membersihkan kaca tersebut, masing-masing anak sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan pembagian tugas tadi. Yang Diego sudah dibersihkannya. Jadi sudah dibersihkan kelas, tahu-taunya ada temannya yang membuang sampah ke luar pagar. Ketika membuang sampah di luar pagar tersebut, dan Diego ini kerjanya sudah selesai waktu itu. Jadi dia ada keinginannya apa? Keinginannya ingin tahu sampah tuh bakal sampai di luar. Jadi si Diego ini menurut temannya, diturunnya temannya karena yang namanya pagar tinggi, diambilnya ini kursi. Kemudian diambil kursi, dipanjat, kemudian dilihat keluar sampah tersebut. Kemudian dia turun tuh dia melompat, dan akhirnya apa yang terjadi? Paku. Jadi kakinya tersusuk paku waktu itu. Jadi kira-kira masuknya sekitar 6 cm Bapak Ibu masuk ke tumitnya. Akhirnya bagaimana? Paku dicabut itu tidak bisa, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Itu dia kasusnya. Jadi kasus tersebut saya lakukan juga restitusi gitu. Ada tahapan restitusi yang saya lakukan. Melakukan diskusi dengan Zafran dan Delvin tentang permasalahan yang terjadi dengan mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya menstabilkan identitas yang saya lakukan waktu itu. Contoh kalimatnya, membuat kesalahan itu wajar. Bapak pun suka juga bercanda, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu kalimat yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas. Kemudian kalimat kedua, untuk menstabilkan identitas, Bapak tidak menanyakan siapa yang salah. Bapak hanya fokus memperbaiki masalah ini. Bapak pun kalau emosi mungkin lebih dari itu yang Bapak lakukan. Itu contohnya kalimatnya. Yang kedua, kalimat validasi tindakan yang salah yang saya lakukan waktu itu. Contoh kalimatnya ini. Menurut Zafran dan Delvin, apakah tindakan yang kalian lakukan itu sudah benar? Itu contoh kalimat yang saya ucapkan waktu itu. Kemudian yang kedua, apakah ada manfaat perkelahian antara Zafran dan Delvin? Kemudian menanyakan keyakinan lagi. Menanyakan keyakinan itu, kalimat waktu itu yang saya tanyakan kepada Zafran dan Delvin, apakah tindakan Zafran dan Delvin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kemudian, keyakinan sekolah mana yang telah Delvin langgar? Kemudian apa solusi yang bisa Zafran dan Delvin lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian kira-kira apa solusi yang bisa Delvin dan Zafran lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu dia. Jadi ini tahapan restitusi yang saya lakukan waktu itu. Kemudian kasus pada saat saya mewawancarai Zafran dan Delvin dalam kasus 1. Sengaja Bapak panggil Zafran dan Delvin ke sini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh saya CKP Angkatan ke-10 Kabupaten Padang Pariaman. Nama saya Juli Afri Andeko. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, kita buka forum diskusi ya. Antara calon guru penggerak angkatan 10 atau tim guru penggerak calon guru penggerak angkatan 10 sampai 2 kali 11 tahun lingkung dengan peserta destinasi. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparan dari rekan-rekan kita. Tepuk tangan lah Cik. Ini mungkin hanya sekedar masukan, juga ajakan barangkali ya Bapak Ibu. Sudah sama-sama kita dengar tadi paparan yang disampaikan oleh ketiga teman kita, baik dari Pak Eko, Ibu Musniwarti maupun dari Ibu Sri. Nah, semua yang dipaparkan ini sebenarnya bisa kita pelajari dari belajar mandiri di PMM. Demikianlah serangkaian acara aksi nyata destinasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh tim calon guru penggerak angkatan 10 SMPN 1 2 kali 11 6 Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Semoga acara kita ini diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat barusan insya Allah mudah-mudahan dapat kita usahakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membina, mendidik anak bangsa calon penerus generasi. Amin. 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 Nah, kita tutup destinasi ini dengan membacakan hamdalah. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila.